Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran informatika. Ketemu lagi nih kita di pembelajaran informatika. Kita belum sempat ketemu secara tatap muka ya. Mungkin kalau udah dilihat jadwalnya, nanti kita ada pertemuan tatap mukanya ya. Karena Ibu kemarin baru ketemu sama 7D. Terus kalau sama 7E, nggak sempet. Tadinya udah masuk ngajar, tapi ternyata harus apel gitu. Jadi 7E juga bergabung di sini. Oke, gimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, walaupun PPKM udah turun levelnya menjadi level 2, tapi kita harus tetap ya patuhi protokol-protokol kesehatannya, tetap di rumah aja belajarnya kalau memang lagi nggak PTM. Terus kalau PTM pun kalian harus tetap menjalani protokol kesehatannya dengan ketat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Dinyalain mikrofonnya boleh. Sama-sama baca doa ya. Ayo berdoa membaca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga pembelajaran hari ini nantinya akan dapat bermanfaat untuk kalian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke, hari ini kita akan belajar informatika. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Udah tampil belum di layarnya masing-masing? Udah kelihatan? Udah ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas rumus Microsoft Excel dan cara pengoperasiannya. Sebelumnya Ibu udah share nih bahan ajarnya. Siapa yang udah baca? Ada yang udah baca belum? Atau belum baca? Atau udah baca tapi lupa? Udah dibaca belum? Saya udah baca tapi lupa, Bu. Tapi lupa. Aduh, tapi udah dicoba baca-baca kan materinya? Oh. Tapi lupa ya? Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama rumus Microsoft Excel dan bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi pembelajaran hari ini mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Cuma untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu hanya 3. Yang pertama, menjelaskan konsep rumus pada Microsoft Excel, kemudian mengidentifikasi manfaat menggunakan function pada Microsoft Excel, kemudian menggunakan rumus sum, average, min, dan max pada Microsoft Excel. Oke, sebelumnya kalian kan udah Ibu kasih nih bahan pembelajarannya. Ibu mau tes dulu nih, coba ya. Mau Ibu tes sama-sama. Yang bisa jawab nanti namanya Ibu catat, Ibu kasih nilai. Tunggu sebentar. Sebentar.
Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum kelihatan ya? Sebentar. Udah kelihatan? Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Rumus pada Microsoft Excel. Kita bahas dulu nih ya, tes kemampuan awal kalian nih setelah membaca. Kira-kira yang baca nih beneran dibaca atau dilihat doang ditutup lagi? Coba Ibu putar spinnya. Apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Siapa yang bisa jawab? Ibu kasih nilai tambahan. Ayo, dia yang berani nggak? Raise hand. Yang berani silakan raise hand, kemudian jawab. Apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Kalau udah baca bahan ajar, pasti tahu. Ada yang tahu nggak nih? Apa yang dimaksud dengan rumus Microsoft Excel? Ayo, Kaila Zalika atau Sabila nih yang mau jawab. Mudah menghitung angka di dalam Microsoft Excel. Kaila, nyalain dulu dong kameranya. Ibu nggak lihat wajah cantiknya. Coba nyalain dulu kameranya. Oke, oh lagi di jalan, tapi tetap ikut ya. Oke, Kaila. Apa itu Microsoft Excel? Aplikasi pengolah angka. Kalau rumusnya apa tadi? Rumus pada Microsoft Excel itu apa? Untuk mempermudah mengolah angka di Microsoft. Ya, betul. Salah satunya untuk mempermudah rumus itu untuk mempermudah mengolah angka dalam Microsoft Excel. Atau rumus itu merupakan perintah dalam mengolah angka. Betul ya? Oke, kasih tepuk tangan buat Kaila. Lewat itu tentunya, lewat. Oke, berikutnya kita spin lagi ya, sekali lagi coba. Kita eliminate dulu, kita spin lagi. Udah 2 pertanyaan lagi, tapi 1 aja. Rasi itu cirin kucing. Oke, jenis rumus pada Microsoft Excel yang kamu ketahui. Siapa yang tahu? Jenis rumus. Kemarin di bahan ajar jenis rumus itu ada 2. Siapa yang tahu? Oke, Ananda Pujirayu. Silakan. Formula dan function. Iya, betul. Function dan formula. Ada yang bisa nambahin nggak? Yang tahu function itu apa sih? Coba 7C Arfan. Arfa Mandala. Function itu apa sih? Nyalain dong kameranya, Nak. Ibu nggak kelihatan wajahnya. Nah, kan kelihatan gantengnya tuh. Apa itu function, tahu nggak? Template rumus yang disediakan oleh Excel. Ya, benar. Function itu template rumus yang memang sudah disediakan oleh Excel. Terima kasih, Arfa. Kemudian, ada yang tahu tentang ini enggak? Formula. Kalau formula itu apa? Ada yang tahu enggak? Oke, coba Wafa Medina 7A. Di unmute dulu, Nak. Masih mute. Nah, oke. Apa itu formula? Manual diketiknya. Iya, betul. Rumusnya yang diketik secara manual ya? Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Ayo, kasih tepuk tangan. Oke. Sampai sini udah. Kemudian Ibu balik lagi ke materinya. Udah kelihatan lagi? Next. Konsep rumus Excel. Nah, ini dia yang tadi udah kita coba bahas ya. Ternyata anak Ibu pada baca nih materi yang udah Ibu share. Nah, rumus adalah cara untuk menjalankan perintah di Excel.
setiap rumus mesti diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kamu mau pakai rumus apapun itu harus diawali dengan sama dengan. Sebentar, keluar. Harus diawali dengan sama dengan. Seperti itu ya. Nah, kemudian, benar. Rumus itu benar tadi yang dijawab oleh Ananda, Arfa, dan Wafa. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya formula. Yang kedua ada yang namanya function. Nah, formula itu apa sih? Formula itu rumus Excel yang diketik secara manual oleh penggunanya. Nanti kita praktekin bareng-bareng ya. Kemudian ada function. Kalau function itu apa? Merupakan template rumus yang disediakan oleh Excel. Gitu. Nah, contohnya ada sum, average, terus Ibu kasih juga materi tentang man dan min. Max and min. Ya, kalian udah baca kan ya? Di situ Ibu udah share di bahan ajar. Kemudian, berikutnya, sebentar, agak nge-lag. Kemudian manfaat function. Manfaat function itu ada 5. Yang pertama, menyelesaikan masalah secara akurat. Karena kalau function itu kan pakai rumus nih, yang template-nya sudah disediakan oleh Microsoft Excel kan. Nah, dia itu akan mengolah data yang begitu banyak secara cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu melakukan visualisasi, di mana hasilnya itu bisa dibuat secara menarik, entah diberi warna, hasil dari perhitungan function itu, atau dibuat dengan diubah menjadi grafik juga bisa. Kemudian yang ketiga, manfaatnya itu merapikan data, di mana dalam merapikan data itu kalian bisa seperti data itu di-sort atau diurutkan sesuai abjad, itu bisa. Kemudian data itu diurutkan sesuai besar tingginya nilai, itu juga bisa menggunakan sort and filter. Nah, kemudian yang 4, mempersingkat proses pengolahan data. Nah, itu kan data banyak banget, bisa ratusan bahkan ribuan. Dengan satu perintah atau satu function, dia bisa mengolah data dengan cepat gitu. Nah, penggunaan, terus yang terakhir, penggunaannya praktis. Kenapa praktis? Yaitu dia dengan satu rumus tadi bisa mengolah data yang sekian banyak, seperti itu. Nah, kemudian kita mengenal rumus function dasar nih, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama ada average, ada sum, ada max, dan min. Yang pertama itu sum. Udah dibaca belum nih, sum itu apa? Nih, lihat kan ya, ada di tayangannya. Sum itu rumus untuk menjumlahkan angka yang ada di sel tertentu. Nah, maksudnya gimana nih sel-sel tertentu? Coba kalian lihat. Ini kan ada kolom A ya. Kemarin masih ingat gak kolom A? Kolom A itu artinya apa ya? Siapa yang bisa jawab? Kolom A tuh, A1 tuh artinya apa sih? Sel A1. Di sini kan menjumlahkan, contohnya ya, menjumlahkan angka dari sel 2 sampai A6. Maka rumusnya adalah sama dengan, karena setiap rumus harus diawali dengan sama dengan. Kemudian perintahnya itu sum untuk menjumlahkan angka, buka kurung A2 sampai A6. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang ingat gak? Arti dari A2 tuh apa sih? Ada yang ingat? Kolom A baris 2. A baris 2. Siapa tuh yang jawab? Atia ya? Atia Safira? Atau siapa tadi yang jawab? Betul, artinya itu kolom A baris ke-2, gitu ya. Kalau A6 berarti artinya apa?
Kolom A baris Kolom A baris Iya, benar. Kolom A baris ke-6. Berarti 15 ini kan ada 15 nih hasilnya. Total 15. Itu pakai rumusnya apa? Nah, ada nih di formula barnya. Sama dengan sum A2, buka kurung A2 sampai A6. Nah, pola penulisannya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, dia tidak bisa jalan perintah Excel-nya. Nah, kita lihat A2. A2 itu ada skornya, sorry. A2 itu isinya 1 kan skornya. Berarti kita menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau kita hitung manual, benar nggak hasilnya 15? benar. Benar. Nah, tapi lama kan kita mikir dulu. Nah, kalau pakai Excel, kita tinggal ketik rumus ini, dia akan menjumlahkan sendiri. Nanti kita praktekin bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua ada average. Average itu berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada range sel tertentu. Nah, contohnya kalau tadi menghitung jumlah, kalau ini menghitung rata-rata nilai. Kamu pasti di rapot pernah lihat dong ada rata-rata nilai ya. Nah, kita bisa nih memanfaatkan perintah average di Excel untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya, menghitung rata-rata nilai pada mata pelajaran yang ada di sel A2 sampai A10. Lihat ya, A2 sampai A10. Kalau dihitung manual, capek nggak? Capek ya? Terus hasilnya belum tentu akurat, ya nggak? Kalau satu-satu kan hitungnya kita gimana? 78, tambah 77, tambah 67, tambah 80, tambah 90, dan seterusnya. Dibagi dengan banyaknya data. Ini ada 9 data ya. Dari 2 sampai 10, baru ketemu hasilnya. Tapi kalau pakai perintah average di Excel, kita tinggal ketik nih. Di sini sama dengan average, buka kurung, A2 sampai A10 gitu. Nanti dia langsung dapat hasilnya 75, sekian nih, 3333. Nah, itu dengan satu perintah aja kayak gitu. Sampai sini cukup jelas nggak tentang sum dan average? Ada yang mau nanya? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, kemudian max. Max itu apa? Ini perintah max. Max itu berguna untuk mencari angka terbesar pada sel tertentu. Jadi kamu mau cari nih, dari angka di sini, kamu mau cari mana yang paling besar nilainya. Nah, dicari dengan rumus sama dengan max, buka kurung, A2, titik 2 sampai A10, tutup kurung. Kemudian ketahuan nih 95. Kalau kita cari manual kan capek ya. Nah, dengan perintah ini kita bisa cepat nyarinya gitu. Oh, ternyata nilai terbesar itu 95. Nah, kemudian ada min. Min itu kebalikan dari max. Kalau min untuk memperkecil, kalau min itu untuk mencari angka terkecil pada sel tertentu. Jadi rumusnya itu sama dengan min A2 titik 2 A10. Nanti ketemu nih nilai terkecilnya itu 57. Gitu. Jadi kalau tadi apa? Kalau misalnya, coba Ibu tanya dulu sebelum kita masuk ke aplikasi Excel-nya. Tadi sum untuk apa? Menjumlahkan angka yang ada di sel tertentu. Iya, betul. Menjumlahkan angka. Terus kalau average? Hitung jumlah rata-rata yang ada di Menghitung rata-rata angka pada Iya, betul. Menghitung rata-rata dari sel-sel tertentu juga ya. Kemudian kalau max? Mencari angka nilai terbesar yang besar. dari angka tinggi. Iya, betul. Kalau min? Nah, betul. Berarti pinter nih semuanya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh penggunaan rumusnya. Oke, Ibu punya sebuah bahan praktek nih ceritanya. Udah kelihatan belum?
Belum, Bu. Belum ya, sebentar. Bu. Belum kelihatan ya. Ibu share dulu. Udah kelihatan? Belum, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah jelas belum? Jelas ya? Udah. Jelas nggak? Di sini ada daftar nilai kelas 7H. Sengaja Ibu pakai 7H karena kita nggak ada ya 7H. Karena kan ini namanya Ibu nggak pakai nama sesungguhnya, makanya Ibu tulisnya 7H. Oke, di sini ada sebuah daftar nilai. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kemudian ada 10 siswa. Oke? Di sini kemudian ada tabel jumlah nilai siswa. Berarti Ibu pengen tahu nih, atau kita pengen tahu, jumlah nilainya Andi itu berapa sih? Kita taruh di sini. Paham ya? Paham? Paham nggak nih? Paham, Bu. Kemudian kita pengen tahu juga rata-rata nilai per siswa. Rata-ratanya Andi berapa, Bunga berapa, itu di kolom sini nanti kita taruhnya. Kemudian nilai tertinggi. Nilai tertinggi siswanya berapa, gitu ya. Kemudian nilai terendah. Dari si Andi ini berapa sih nilai terendahnya? Kemudian nanti kita cari siswa-siswa yang lain juga nih, ada 10 siswa. Nah, kalau kolom yang bawah itu untuk menjumlahkan nilai per mapel. Misalnya gini maksudnya, ini kan ada 10 orang. Berarti kita mau tahu nih jumlah nilai bahasa Indonesia 10 orang ini berapa gitu ya. Kemudian jumlah nilai bahasa Inggrisnya berapa, jumlah nilai matematikanya berapa dari 10 orang ini, kemudian jumlah nilai IPA-nya berapa gitu ya, paham? Paham ya? Paham, Bu. Kemudian rata-rata nilai bahasa Indonesianya berapa? Rata-rata dari 10 siswanya tentunya. Kemudian rata-rata bahasa Inggris. Kemudian rata-rata matematikanya. Kemudian rata-rata IPA. Nah, kalau di sini nilai tertinggi per mapel. Berarti dari Andi sampai Jamal siapa nanti nih? Nilainya berapa yang paling tinggi? Nanti kita taruh di sini pakai perintah apa tadi ya kalau nilai tertinggi? Lupa Ibu. Max. Ya, Max, betul. Kemudian kalau terendah tadi pakai apa ya? Min. Iya, betul pakai min. Oke, sekarang instruksinya yang pertama, buatlah tabel tersebut pada Microsoft Excel. Nanti kita buat tabel ini pada Microsoft Excel ya. Kemudian hitung jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah siswa. Berarti yang ini yang per siswa nih, yang kolom ini. Nanti kita hitung per siswa. Kemudian menggunakan rumus Microsoft Excel. Terus yang ketiga, hitung jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah per mapel menggunakan rumus Microsoft Excel. Berarti di sininya ya. Yang per mapel, oke? Beda ya. Yang ini yang per siswa, yang ini yang per mapel. Sampai sini cukup jelas instruksinya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Berarti tugas kita yang pertama buat tabelnya, kemudian hitung jumlahnya. Jumlah rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah per siswa, kemudian jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah per mapel. Oke. Kita masuk ke aplikasi Excel-nya. Sebentar, Ibu buka dulu. Sebentar, Ibu share screen. Oke. Nah, ini kita udah buat nih daftar nilainya ya. Udah kelihatan ya? Oke. Ya, Bu. Siapa yang bisa coba? Ada yang bisa nggak nih? Kira-kira menghitung jumlah nilai siswa. Berarti rumusnya apa?
sama dengan Sam sam buka kurung buka kurung A berapa nih? Coba cek. Ini A berapa? Ini A apa C atau B apa D bahasa Indonesia? Harusnya yakin B6. B6 itu kan isinya nama. C, Bu. Iya, betul. Harusnya C 6. Kemudian sampai mana? Titik 2. Titik 2. Atau boleh nggak manual, caranya kita tahan, kita blok sampai nilai IPA-nya. Kita tahan, kita blok. Nah, gini. Otomatis kan dia keluar F6 ya, benar? Ya. Ya, Bu. Oke, terus kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya 3, 4, 8. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Nah, kalau mau tahu jumlah nilainya Bunga gimana? Gimana? Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sam, terus buka kurung, klik ya ininya ya, klik ya tujuhnya, kemudian disorot. Nah, kemudian tutup kurung ya, enter, gini ya. Tapi ada nggak cara yang lebih cepat buat ngitung sampai Jamal? ada, Bu. Ada, caranya tinggal disorot ya, ditarik aja gini kan. Kalau tandanya udah berubah tambah gini nih, nah tambah warna hitam, kita tarik aja ke bawah, kan rumusnya sama. Kita tarik ke bawah. Taram, cepet gak? Cepat, itu cara cepatnya. Paham sampai sini? Enak kan pakai Excel, cepet ya, ngitung. Oke, berikutnya rata-rata. Sekarang kita hitung rata-rata per siswa. Berarti rumusnya apa? Average, benar. Kemudian buka kurung, diklik ya. Ini kan? Kemudian di blok sampai mana? Sampai Iya, sampai IPA. Kemudian tutup kurung, enter. Terus perlu lagi nggak di sini nulis rumus? Nggak usah ya? Tinggal tarik aja. Nah, gitu. Nah, ini kan angkanya kan jelek ya. Ibu mau buat angkanya jadi bulat, bisa nggak? Bisa. Pakai ini nih namanya nih. Lihat kan kursor ibu ya? Ya. Nah, kita pakai ini. Kita klik aja. Kita blok dulu. Terus kita klik namanya decrease decimal untuk membulatkan angka. Kita klik nih. Tuh, jadi bagus gak? Bagus. Bagus. Oke, sekarang kita cari nilai tertinggi dari nilai-nilainya Andi. Berarti rumusnya apa? Sama dengan buka kurung. Iya. Kemudian sorot. Sampai sini. Sip. Enter. Tutup kurung. Nah, dapat 94 ya? Ya. Oke, kita blok sampai bawah. Selesai deh. Cepat? Cepat. Sekarang yang nilai terendah. Sama Apa dengan berarti? Ingin. Terus buka kurung. C6 sampai F6. Tutup kurung. Kemudian enter. Gitu ya? Kemudian kita sorot sampai bawah. Jadi ya. Ya, Bu. Nah, sekarang udah selesai nih yang persiswanya. Sekarang kita cari yang per mapel. Ini kita blok dulu biar nggak bikin bingung, kita warnain abu-abu. Nah, berarti cuma sampai sini ya yang per mapel. Oke, sekarang jumlah nilai per mapel. Coba dong, Ibu mau satu orang yang jawab. Biar, coba, satu orang yang jawab, siapa yang berani? Raise hand. Ayo, satu orang. Biar suaranya nggak rebutan.
Siapa yang berani? Oke, Ahmad Mansur, kameranya bisa nyala gak? Ahmad Mansur, 7B. Kameranya bisa nyala? Oke, di-unmute dulu, Nak. Di-unmute. Ya, Bu. Oke, coba Ibu pengen tanya, gimana nih cara jumlah nilai per mapel yang ini? Ibu yang ngetikin, kamu yang bilang instruksinya. Sama dengan Sama dengan, terus kurung apa? kurung dalam Yakin kurung dulu. Harusnya apa dulu? Menjumlahkan. Sum. iya sum Ya, sam. Kemudian kurung buka kurung. Terus C6 C6 sampai? sampai C15. Iya, pinter. Oke, sampai C15. Bener ya? Kemudian kalau Ibu pengen ngitung bahasa Inggris, matematika, IPA, gimana caranya? Sama, Bu. Tinggal disorot ke samping ya? Iya. Nah, betul, tinggal gini aja tuh. Jadi ya, semuanya sip. Sekarang rata-rata, siapa yang mau jawab? Coba raise hand. Ananda, Wafa dulu nih, Wafa. Wafa Medina. Coba Wafa Medina, berarti caranya gimana? Pandu Ibu. Sama dengan Sama dengan average terus average, kurung buka kurung, C6 C6 2 sampai? C15. Iya, sampai C15. Kemudian tutup kurung, enter. Enter. Iya. Kemudian kalau yang samping-sampingnya gimana caranya? Tinggal Tarik. ditarik. Kalau Ibu pengen angkanya biar bulat, pakai ini ya. Decrease decimal. Nah, oke. Terima kasih, Wafa. Kemudian nilai tertinggi per mapel. Siapa yang bisa nih? Ayo. Oke, Diara, 7F. Diara kameranya bisa nyala? Nggak bisa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti rumusnya apa nih, Diara? Sama dengan Sama dengan max, kemudian buka kurung, buka kurung. C6 sampai C15. Iya, C6 sampai C15. Kemudian diapain lagi? Tutup kurung. Kemudian disorot ya. Iya. Oke, selesai. Makasih Diara. Tangan buat Iya. Diara. Oke, next. Nilai terendah. Caranya gimana? Azana Azalia. 7B. Silakan, ayo. Sama Gimana? dengan Sama dengan min, buka kurung, C6 sampai C15, C6 sampai C15. tutup kurung. Tutup kurung. Benar? Iya, Bu. Itu Kemudian diapain ditarik. lagi nih buat bahasa Inggris? Tarik, Bu. Iya, ditarik. Oke. Selesai ya? Cepet gak nih pakai Excel? Cepat, Bu. Cepat, Bu. Sangat cepat. Mudah ya? Udah. Ada yang mau ditanya nggak sebelumnya nih? Tidak. Cukup jelas? Sangat jelas, Bu. Jelas ya, berarti kalian bisa kalau misalnya bantu mama enggak, kalian bisa nih, misalnya kalian dapat rapot nanti, kalian kan rapot pertama nih di MTS nanti kan, di akhir semester ini. Nah, kalian pengen cek nih, bener gak sih nilai rata-rata saya yang di rapot tuh segitu, berarti kalian bisa gak pakai yang tadi Microsoft Excel? Bisa. Bisa. Bisa ya? Berarti kalian masukin dulu nama mata pelajarannya, kemudian masukin nilai-nilainya, terus kalian pakai perintah apa ya kalau buat nyari rata-rata? Average. Iya, betul Salsabila. Pakai perintah average gitu. Oke, hari ini setelah kita tadi udah bahas bareng-bareng, Ibu punya kuis buat kalian. Nah, kuisnya itu pakai aplikasi WordWall. Nah, sebelumnya Ibu mau contohin dulu nih. Pakai trialnya. Sebentar ya, Ibu kasih contoh.
kita kerjakan bareng-bareng yang trialnya. Bentar. Bentar ya, sebentar. Oke, udah terlihat? Sudah. Ini trial ya, percobaan. Nanti kalian Ibu kasih linknya masing-masing kelas. Jadi tiap kelas linknya beda-beda. Nanti Ibu kasih lewat kolom chat. Nah, sebelumnya kita kerjain bareng-bareng dulu nih trialnya. Pertama, kan kalian nanti Ibu kasih link. Kamu klik tuh linknya. Oh iya, linknya juga udah Ibu taruh di timeline e-learning. Oke? Untuk bahan pembelajaran hari ini kayak tadi PPT-nya, terus link tugas ini, link kuisnya udah Ibu taruh di timeline. Oke? Paham ya? Paham. Oke. Nah, pertama nanti kamu klik linknya, kemudian isi nama. Ini misalnya kita kan namanya ini percobaan, berarti namanya bareng-bareng aja deh, bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Terus kalian klik start. Start. Nah, kemudian nanti keluar nih tombol biru kayak gini ada tulisan start. Nah, kalian klik. Klik. Nanti ada soal berjalan. Nah, di sini. Nama sel yang terletak pada kolom D baris ke-6 adalah D6. D6. Benar berarti jawabannya, karena langsung dikoreksi ya. Kemudian nama sel yang terletak pada, wah ini gak ada jawabannya ya, Ibu salah nih bikin kuncinya. Harusnya jawabannya E4 ya. Iya. Ya. Betul, tapi ini Ibu salah ketik E6, harusnya E4. Kemudian pada aplikasi Microsoft Excel jenis rumus dibagi dua, yaitu Formula dan function. formula dan function. Nah, kayak gitu nanti kuisnya. Nah, kalau kuis kalian, nanti jangan lupa nih di leaderboardnya. Kalian cek nanti, ada namanya, ada nama kalian peringkat berapa di situ. Nah, kalian sampai sini bisa nggak kira-kira pakainya nih? Bisa, Bu. Gampang ya? Bisa. Gampang? Gampang. Oke, berarti nanti kalian kerjakannya setelah Zoom ini. Karena khawatir kalau misalnya kalian Zoom juga nih, terus kalian pakai game ini juga di satu HP yang sama, takutnya jadi lemot, oke? Jadi setelah Zoom ini aja. Nah, Zoom ini belum berakhir. Ibu lanjut dulu PPT-nya. Nah, berarti tadi trial quiz-nya udah ya. Kemudian kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Satu aja siapa yang bisa nyimpulin? Ada 3 kesimpulan yang Ibu buat. Siapa yang mau jawab? Satu aja kasih Ibu kesimpulan. Coba. Coba Azana Azalia 7B. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Microsoft Excel sangat membantu dalam mengelola data angka dengan cepat seperti mengelola nilai.
Pengelolaan data sederhana dapat menggunakan formula. Namun, untuk perhitungan dalam skala besar dapat lebih mudah menggunakan function. Rumus function sum, average, min, dan max dapat digunakan untuk mengelola nilai dengan mudah. Betul ya? Wah, lengkap banget nih Azana nih. Kayaknya Azana udah baca ini deh, baca bahan ajar ya? Sudah, Bu. Oke, yang pertama benar yang Azana sebutin. Yang pertama itu, Microsoft Excel sangat membantu dalam mengelola data angka dengan cepat, seperti mengelola nilai. Karena tadi yang Ibu contohin dalam pengelolaan nilai ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan data sederhana dapat menggunakan formula. Namun, untuk perhitungan dalam skala besar dapat lebih mudah menggunakan function. Nah, tadi function yang Ibu contohin tuh. Kemudian, rumus function sum, average, min, dan max dapat digunakan untuk mengelola nilai dengan mudah. Oke, sampai sini cukup jelas? Jelas. Ada pertanyaan nggak? Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Nanti Tidak, Ibu loh yang tanya. Ada pertanyaan nggak? Mau ditanya atau mau nanya? Ayo. Mau nanya atau ditanya nih? Ayo. Ada yang mau nanya nggak? Atau coba Ibu kasih pertanyaan satu aja. Nah, misalnya, contohnya nih, tadi kan Ibu mencontohkan jumlah nilai atau total nilai. Nah, bisa nggak Ibu menjumlahkan apa yang kalian tahu atau yang bisa diaplikasikan selain menjumlahkan nilai? Saya menjumlahkan nilai, kira-kira bisa menjumlahkan apa lagi sih di Excel? Siapa yang bisa jawab? Keuangan, Bu. Siapa tuh? Aduh, raise hand dulu dong. Ibu nggak bisa nih nebaknya. Siapa yang jawab? Oke, Atia Safira, 7E. Bisa menjumlahkan keuangan, Bu. Ya, benar. Menjumlahkan keuangan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Keuangan aja nih. Misalnya nih, ada lagi contohnya. Misalnya kalian punya toko, ya kan? Punya toko baju. Ada baju, ada celana kalian jualnya gitu kan. Kalian bisa nggak pakai Excel ini buat tahu jumlah stok barang yang ada di toko? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, pokoknya Excel bisa tuh ngejumlahnya. Terus bisa juga misalnya bikin nih, nah kalau bulan Januari tuh habis segini bajunya laku 10. Terus misalnya kalau bulan Februari 20. Terus nanti dihitung sampai Desember tuh per bulannya berapa terjualnya. Kemudian dihitung rata-rata baju yang terjual. Bisa? Bisa. Makanya Microsoft Excel itu sangat bermanfaat ya. Bukan buat ngelola nilai aja. Buat orang yang punya jualan atau perhitungan yang tentang keuangannya, angkanya banyak lah, pokoknya berjuta-juta gitu. Itu bisa pakai Excel berarti ya? Bisa. Iya, berarti Excel itu kenapa kalian harus bisa Microsoft Excel? Karena selain buat mengelola nilai, itu bermanfaat bagi perhitungan lainnya. Misalnya mama kalian ada yang jualan, kalian jadi bisa bantu pembukuannya. Atau untuk mama coba mah biar pengeluaran bulanannya terlihat nih, bikin perencanaan pakai Excel gitu. Bisa juga kan? Waduh, pinter banget nih kamu nak gitu. Pasti mama kamu seneng banget dengarnya nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Coba Ibu share linknya, link kuisnya nih ya. Kerjain masing-masing kelas ya. Kamu copy aja linknya. Jangan dikerjain sekarang, takutnya lemot. Kamu copy linknya, select all, kemudian kamu copy. Nanti kerjainnya yang 7A di kelas 7A, berarti itu ada keterangannya ya, 7A, 7B, sampai 7G.
Nanti kerjainnya setelah keluar dari Zoom ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Bu, di Wordwall ada berapa soal, Bu? Ada 10. Gampang-gampang kok. Pokoknya kalau tadi ngerti, tadi ngikutin Zoom, pasti bisa. Nanti juga Ibu buatin ini kan Ibu record nih pembelajaran hari ini. Nanti kalau kalian lupa-lupa, Ibu kasih linknya buat lihat lagi yang tadi udah kita pelajarin. Oke, makanya kenapa Ibu record. Paham ya? Oke, Bu. Oke, minggu depan insya Allah kita belajar nih bagaimana cara mengubah hasil perhitungan dari Excel ke dalam grafik. Pertemuan berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat. Selain dalam pembelajaran informatika, tentunya belajarnya juga dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Terus Ibu tunggu kuisnya. Kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung chat lewat WhatsApp aja ya. Kalau ada kendala di kuisnya. Cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Boleh kita akhiri ya. Ya, Ayo, Bu. mari kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu mau foto dulu. Kita foto dulu ya. Pedong yang kameranya ini kita foto dulu. Ibu foto screen pertama. Scene pertama Ibu foto ya. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Wah, yang keempat nggak ada yang buka kamera nih. Oke, yang kelima. Yang keenam. Dan ketujuh. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Ibu izinkan untuk meninggalkan ruangan meeting ini atau Zoom-nya. Dah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Silakan, Lev.